Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Lisan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, di sini ya Faisan sedang berada di lahan Faisan. Ini lahan tanaman timun Erina F1 Faisan. Yang tepatnya sekarang berusia 23 HST, 30 HST tanam biji ya. Untuk perkembangannya saat ini seperti ini teman-teman ya, bisa kawan-kawan lihat. Dan ini yang ya perlu Faisan informasikan selalu, ini adalah lahan bekas tanaman timun ya, yang Faisan memang di sini tanam timun kembali tanpa olah lahan. Ini yang bagian ini, yang bagian ini adalah lahan bekas tanaman pare yang memang dimana untuk tanaman parenya sengaja Faisan tidak buang seperti ini ya, karena ada request dari teman Faisan juga ya. Untuk pertumbuhannya juga sama teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, jadi untuk di 23 HST ini ya, Faisan akan melakukan pengocoran yang ketiga ya, yang ketiga pada tanaman timun Erina F1 Faisan. Jadi ikuti terus teman-teman apa saja pupuk yang pas untuk pemupukan ketiga di lahan bekas timun seperti ini. Oke, jadi ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman semua yang baru hadir di channel Lisan Petani Muda ya, bantu channel Lisan Petani Muda untuk semakin berkembang dengan tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya nanti agar Faisan lebih semangat membuat videonya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, Faisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, ikuti terus teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk di pengocoran ketiga ini ya, seperti biasa saya ditemani sama Bang Mengun ya, yang membantu Faisan. Oke, langsung saja kita racik untuk pupuk yang Faisan gunakan di pengocoran yang ketiga ini teman-teman. Yang pertama di sini untuk NPK-nya, Faisan masih menggunakan NPK Ponska ini, NPK Ponska 15-15 ya, nitrogen 15, terus fosfatnya 15 dan juga kaliumnya 15% teman-teman. Ini untuk NPK-nya. Dan untuk di pengocoran kali ini ya, Faisan juga masih memasukkan KNO3 merah, karena memang di tanaman timun Faisan ini masih memasuki fase vegetatif ya. Jadi untuk pemupukannya masih menggunakan KNO3 merah. Dan juga yang ketiga ada pupuk Ultradap, ini juga Faisan masih gunakan untuk di pengocoran yang ketiga ini. Oke, untuk di pengocoran yang ketiga ini ya, untuk NPK Ponska-nya di sini apa banget ini? Dikasih sekitar 7 ons per 25 liter air. Oke teman-teman, ini untuk di pengocoran yang ketiga teman-teman. Untuk NPK nya dikasih 7 ons, kemarin di pengocoran yang kedua dikasih sekitar 5 ons per 25 liter air. Dan untuk KNO3 merahnya teman-teman ya, ini Faisan kasih kemarin ya, di pengocoran yang kedua Faisan kasih 5 sendok. Untuk di pengocoran yang ketiga ini Faisan kasih 8 sendok makan per 25 liter air teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi untuk pemupukan yang ketiga ini ya, memang untuk tanaman ini masih membutuhkan kandungan nitrogen yang cukup. Dan saran Faisan memang jika menggunakan nitrogen harus nitrogennya nitrat, karena lebih cepat terserap oleh tanaman teman-teman. Oke, 8 sendok makan untuk KNO3 merahnya. Dan untuk pupuk Ultradapnya seperti BS kemarin dikasih 7 sendok per 25 liter air ya. Untuk di pengocoran kali ini dikasih 8 sendok makan per 25 liter air. Oke, seperti itu ya, 8 sendok makan Bang Mengun. Oke, dan di sini ya teman-teman ya, perlu Faisan informasikan ini untuk KNO3 merah dan juga pupuk Ultradap. Nah, seperti ini. Ini saran Faisan diaplikasikan ya untuk KNO3 merahnya. Yang jelas NPK, yang pertama NPK teman-teman bisa menggunakan NPK Ponska dan juga NPK 16-16. Pokoknya untuk setiap di pengocoran untuk teman-teman semua cari pupuk yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua ya untuk NPK-nya. Dan yang paling penting adalah untuk
nitrogennya ya. Saran Paisan memang tadi Paisan ucapkan untuk menggunakan nitrogen yang nitrat karena lebih cepat terserap oleh tanaman. Dan di sini tertera pada KNO3 merah seperti ini teman-teman ya. Nah ini dia. Oke, kita fokuskan dulu. Nah, unsur haranya ini nitrogen dari nitrat teman-teman itu sekitar 15%. Kenapa Paisan sarankan menggunakan nitrogennya nitrat ya? Karena memang untuk KNO3 merah ini jika kita aplikasikan ke tanaman itu lebih cepat terserap oleh tanaman dikarenakan memang nitrogennya nitrat teman-teman. Berbeda dengan kandungan di pupuk urea itu adalah nitrogen 46%, cuma nitrogen tidak nitrat teman-teman. Jadi lebih bagus dan juga lebih efektif, lebih bagus menggunakan KNO3 merah. Dan juga untuk KNO3 merah ini ya, jika kita aplikasikan ke tanaman itu tidak membuat asam pada tanah teman-teman. Jadi sangat bagus sekali jika kita aplikasikan. Untuk kandungannya tadi 15% dan kaliumnya juga mengandung sekitar 15%. Dan yang paling penting juga ini adalah teman-teman pupuk Ultradap ya. Wajib kita aplikasikan. Ini adalah kandungan unsur haranya adalah nitrogennya 12% dan juga P25 atau fosfatnya sekitar 60%. Jadi dominan fosfat. Fosfat ini untuk di fase vegetatif dia merangsang pertumbuhan akar ya, agar pertumbuhan akarnya itu sempurna teman-teman. Jika tanaman akarnya tumbuh sempurna, untuk tanamannya insya Allah nanti tumbuh dengan subur. Oke, ini untuk di fase vegetatif. Selain itu juga untuk fosfat nanti di fase generatif dia bisa juga untuk memacu pertumbuhan bakal bunga dan juga bakal buah. Tapi untuk di pengocoran yang ke 4 nanti bisa menggunakan pupuk MKP yang memang mengandung fosfat dan juga kalium. Untuk di vegetatif saran Paisan ini untuk tanaman timun dan juga palawija, ada parea, gambas ya, bisa menggunakan pupuk Ultradap dan juga KNO3 merah. Yang jelas harus dilengkapi dengan pupuk NPK. Oke, jelas teman-teman ya. Ini berhubung bamangnya sudah siap, kita taruh dulu ke ke jerigennya ya, baru nanti kita kocorkan teman-teman ke tanaman timunnya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Untuk takarannya di pengocoran yang ketiga ini ya dikasih sekitar 100 mili per pohon. Nah kira-kira seperti itu ya, jelas ya. Untuk di pengocoran yang ketiga ini kira-kira 100 mili per pohon. Kemarin di pengocoran yang kedua ya dikasih sekitar sekitar 80 milian lah, karena memang di sini Paisan menggunakan jerigen itu ya, jadi tidak bisa pas untuk takarannya. Jadi kira-kira sekitar 100 mili per pohon di pengocoran yang ketiga teman-teman. Oke, jelas ya. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Mudah-mudahan Paisan bisa menjawabnya dan cepat meresponnya tentunya, karena memang di sini juga Paisan kadang sibuk di lahan ya. Jadi maaf jika responnya kurang cepat, bisa ditanyakan saja langsung nanti di kolom komentar teman-teman. Oke, jadi cukup sekian teman-teman dari Paisan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like ya, agar nanti Paisan lebih semangat membuat videonya teman-teman. Oke, sekian dari Paisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.